KKN ini kan film horor. Lu sebagai seseorang yang punya relationship dekat banget sama Tuhan, kenapa memilih untuk mengambil film tersebut? Iya. Gitu. Is there any dilemma with taking that movie? Kalau dilihat dari perspektif, kok lu film setan-setan gitu sih Vin gitu. Ya mungkin ya harusnya gue gak ngambil ya. Ini fakta yang terjadi adalah waktu itu selama KKN Desa Penari rilis, ada satu tema yang viral. Wah, Anton nih scene-nya paling sedikit tapi kelakuannya udah kayak peran utama aja. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, gak kerasa udah di part terakhir, part kelima obrolan gue sama Kelvin Jeremy, tetangga kita di Daniel Tetangga Kamu. Nah, gue mau ngucapin terima kasih dulu kepada semua dari kalian yang sudah nonton dari part 1 sampai part 5 ini. Dan thank you juga buat kalian yang sudah subscribe dan membantu kita untuk sampai ke 2 juta subscriber. Dan pastinya kalau misalnya kalian sudah order merchandise kita, well, please tag kita di Instagram kalian dan pakai juga dong merch-nya, alright? Biar nanti bisa kita repost. Buat kalian yang belum order, langsung aja buka Tokopedia-nya, langsung search DMN Official Merch atau scan barcode yang ada di sini. Oke guys, langsung aja kita lanjut interview kita sama Kelvin. Jadi gini Kel, gue inget ya kayak 2019 ya kayaknya atau 2020 ya pas kita ketemu di gereja. By the way kalau misalnya kalian penasaran gereja kita apa gitu ya, it's called The Collective. Itu udah ada di PIK sama di pantai di Pondok Indah, di Pondok Indah juga gitu. Jadi di situ gue sering ketemu sama Kelvin. Dulu Kelvin masih suka naik panggung dan habis itu nyanyi di situ. Sekarang kayaknya udah enggak lagi. Jadi wah man, free concert. Free concert ya. But anyway, jadi gue inget saat itu lagi di Pantai de Kapok ya, di PIK. Lu bilang, wah bro gue baru aja kelar syuting KKN Desa Penari gitu. And then I told you I was really excited. Karena gue udah denger soal KKN ini bener-bener kayak heboh banget. Ceritanya di mana-mana. Bahkan gue ini jarang banget ngecek sosial media, gue jarang banget baca artikel, jarang banget baca whatever lah, maksudnya like berita-berita dan lain-lain. Tapi the fact that gue tahu soal KKN itu it's something lah gitu. Berarti emang udah seviral itu gitu kan. Dan lu main film di situ, gue yang kayak wow. Tapi ketahan pandemi kan. 2 tahun kalau gak salah ya. Akhirnya baru tayang tuh. Dan begitu tayang langsung 9 juta sekian tuh penontonnya. Nah, gue penasaran sih. Pertama-tama, KKN ini kan film horor. Tidak mengglorify Tuhan di situ. Iya. Lu sebagai seseorang yang punya relationship dekat banget sama Tuhan, kenapa memilih untuk mengambil film tersebut? Iya. Gitu. Is there any dilemma with taking that movie? What do you think? Jadi waktu itu pas pertama kali ditawarin, cerita sedikit juga, waktu itu masih 3 bulan pertama di Filipina itu. Jadi waktu itu ditawarinnya. Masih di Filipina lu ditawarin lagi? Ditawarin film itu karena kan 2019 itu kan akhir. Terus waktu itu lewat DM Instagram lagi. Terus gue bilang, wah mas sorry mas saya lagi di Filipina lagi kuliah nih, saya gak bisa ngambil filmnya gitu. Oh Kelvin ini syutingnya Desember kok, masa liburan, mungkin kamu pas lagi libur. Iya sih libur tapi saya gak bisa castingnya mas. Kalau mau lihat aja acting saya di Terlalu Tampan agak. Gila. Itu kata-kata gue banget tuh. Itu mungkin pertama kalinya gue agak-agak snob ya, karena ya gue lagi kuliah men. Ibu udah amat gitu kan. Kalau gue misalnya kayak ada wawancara gitu ya. Mas Daniel boleh gak ceritain awal karir Mas Daniel? Wikipedia gue aja. Yoi, rasanya kayak pengen gitu ya. Tapi bener sih ya, Wikipedia aja. Cek Wikipedia gue. Gitu, yang kayak males gitu. Itu snob parah, itu sombong. Gak apa-apa. Kadang-kadang congkak itu boleh lah ya. Congkak untuk menghabiskan waktu. Kadang-kadang kan kalau misalnya ya daripada gue cerita panjang lebar deh lihat Wikipedia. Gak apa-apa. Atau casting lu nontonnya main Call Ahok gitu. Yoi. Makanya sampai hari ini belum ada lagi yang casting gue kan. Belum ada yang manggil gue ke film juga gitu. Kecuali nanti tuh jadi sequel ya. Man Called Ahok ya. 2 gitu.
Ya, but Iya, anyway terus ngomong gitu, Mas ini aja pakai HP aja gitu. Oh ya udah, nanti tunggu aja deh kalau apa namanya, kalau saya lagi bisa ya gitu, karena saya lagi sibuk gitu. Iya, Iya iya, Mas iya. gitu. Baru yaudah deh gue casting. Kebetulan waktu itu teman di dorm lagi pada cabut, pulang ke rumah masing-masing, gue sendiri ya udah gue casting di situ. Wow, Nah, lu terus kirim video casting iya, pakai handphone aja gitu ya? pakai handphone Oke, aja. oke, oke. Itu di YouTube channel gue, bahkan gue posting gitu supaya tahu prosesnya seperti apa gitu kan. Gue cerita bagaimana Right. prosesnya gitu-gitu. Terus singkat cerita dapet. Tapi gue Hmm. nggak tahu waktu itu KKN Desa Penari itu apa. Hmm. Karena gue away kan di Philippines. Terus waktu itu gue Right. lagi gak main Twitter. Hmm. Terus pulang ke Jakarta, gue nanya ke supir taksi waktu itu, Pak tahu KKN Desa Penari gak? Wah lagi viral banget tuh Mas, gini. Oh oke, segininya ya. Nanya temen, wah Vin itu lagi viral banget. Apa semua segala macam. Wah ternyata gue ada di project se-viral ini ya Ya. gitu. Dan menjawab pertanyaan lu ya, gue sama sekali gak ada pembelaan sih bro. Memang mungkin kalau dilihat dari perspektif, kok lu film setan-setan gitu sih Vin gitu. Ya mungkin ya harusnya gue gak ngambil ya. Enggak, Tapi bukan. Gue gak ada hubungan. Nah. Lu nanya sama Tuhan gak ketika mau ngambil film tersebut? Maksudnya the Iya. fact that lu selalu bilang kalau Jesus is the center of your Exactly. ini, that means you ask God, you pray to God, Iya. and how was that? Ya. Ya pada saat itu kalau misalnya my experience adalah of course cross check lagi kan ada damage cetera nggak, dan pada saat itu sebelum kuliah pun gue ngerasa kayak aduh Tuhan kalau misalnya nanti nggak ada job gimana ya, karena kan gue tetap harus ada financial reportsnya nih, ada projects lah, at least Right. your company nih still runs gitu loh. Right. Tiba-tiba kok pas banget waktunya ya, kok ada damage cetera ya, kok gue kepilih ya, dan ternyata sebesar ini ya. Oke deh, coba jalanin aja gitu ya. Right. Jalanin aja, oke, puji Tuhan syutingnya berjalan lancar dan semua oke, KKN Desa Penari. Dan akhirnya rilis. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Tapi bro, menurut gue kalau memang Tuhan itu udah tempatkan dan Tuhan tuh mau pakai, Tuhan bisa pakai apa aja. Karena ini fakta yang terjadi adalah waktu itu selama KKN Desa Penari rilis, ada satu tema yang viral. Sampai di orang-orang di TikTok tuh pada ngepost dan went viral. Message-nya adalah, tahu gak sih ada satu tokoh yang gak pernah diganggu sama si hantunya Badara Wuhi ini gitu. Terus dan karakter itu adalah Anton, tokoh yang gue perankan gitu. Terus gue ngerasa anjir, iya ya gitu kan. Terus waktu itu saudara bilang, Kel lu bikin dong, bilang aja Anton tuh Antonius, dia beda server sama hantu Indonesia gitu kan. Antonius. Ya serius lu. Kesel. Nah jadi maksud gue adalah mungkin aja ya kayak ya Tuhan punya rencana gitu, menempatkan gue di situ memainkan satu karakter yang namanya Anton. Dan akhirnya orang sampai bisa bilang bahwa mungkin Anton beda server hantunya. Mungkin Anton karena dia sopan, dia rajin beribadah. Wow. Dia dilindungi sama Tuhan. Wow. Kuat kodamnya katanya, dia ngomong gitu. Penjaganya gitu katanya. Oh oke. Nah, terus gue langsung, menurut gue sih it's one of God's ways untuk bikin oke nih ada terang di sini. Dan pada saat itu gue sebelum mulai syuting itu kebetulan kawan gereja namanya Shandy sama Debs. Oh, of course. Shandy sama Debs ke Jogja waktu itu. Oh iya. Oh pas lagi syuting. Pas lagi syuting. Oke. Sebelum syuting mulai, terus ketemuan yuk gitu. Tolong doain gue dong. Karena kan dia satu persekutuan doa gitu ya. Jadi kayak tolong doain dong. Soalnya ini syutingnya di hutan, it's quite challenging. Dan ya ceritanya memang ada mistis-mistisnya sih gitu. Oke deh kita berdoa gitu. Dan pada saat si Anton yang tidak diganggu itu went viral tuh, gue bilang guys, lu inget gak nih fotonya nih yang gue posting di Instagram. Sebelum syuting kita berdoa sama-sama. Lucu juga ya cara Tuhan kayak mengangkat satu tema ini gitu loh. Ada orang yang ya tiba-tiba bikin postingan, Anton tuh yang paling gak diganggu loh gitu. Ya kalau internally ngobrol sih, ya memang Tuhan harus tempatkan kamu untuk menjadi terang di tempat yang ya kalau misalnya lilin ditaruh di sini mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau ini mati lampu terus ada satu lilin, si lilinnya jadi sangat berharga gitu. Ya. So ya bukan berarti terus maksudnya melayani atau lu harus menjadi orang kudus.
selalu harus di tempat di gereja apa segala macam ya. Agree. God can use anything, anywhere, anytime. Exactly. Dan itu mungkin pengen meluruskan aja ya, bahwa pelayanan itu bukan 100% harus di gereja gitu. Justru lu kalau misalnya mau melayani ya di tempat-tempat ya seperti sekarang ini misalnya, atau mungkin seperti ketika lu lagi syuting. Amin, Tuhan ngasih lu talenta untuk acting ya bukan karena lu harus acting hanya di film Kristen gitu maksud gue. Dan itu sayang banget yang ada ya lu jadi lilin di tempat terang gitu. It's stupid gitu kan. Justru ketika orang nonton film horor dia ketakutan, and yet tiba-tiba ada satu karakter si Anton ini yang kok dia gak pernah diganggu ya. Sampai orang-orang tuh ngomong kayak, wah Anton nih paling scene-nya paling sedikit tapi kelakuannya udah kayak peran utama aja ya. Soalnya gue di YouTube tuh rame banget. Jadi kayak ada 13 episodes behind the scenes-nya. Jadi orang pada nonton terus pada komen, aduh ternyata syuting film tuh susah ya. Jadi pengen nonton Kakaknya Desa Penari nih. In a way juga maksudnya konten yang gue buat di channel pribadi gue akhirnya membantu film itu juga gitu. Jadi maksudnya ya lu bisa jadi berkat dimanapun, kapanpun, dan apapun yang dikerjain. Gak harus kayak, wah misalnya kayak ada kan yang harus tuan terus gitu. Sometimes lu bikin konten aja bisa jadi berkat gitu. Exactly. Akhirnya nih setelah lu jadi aktor, apakah lu lebih memilih jurusan ke aktor dan lu meninggalkan si passion lu untuk nyanyi? Iya, gue selalu tuh bilang kayak musik tuh sepertinya sedang memalingkan wajahnya dari gue. Gue tuh orangnya kayak kalau lagi berdialog sendiri tuh suka overly romantic gitu bro. Gue bisa bilang kayak, my wife tuh adalah yang punya tulang rusuk gue. Kayak istri gue tuh kalau misalnya, Beb apaan sih gitu. Babe it's true gitu. Kayak itu conversation yang mungkin orang tuh jadi bergedik gitu ya. Dan gue selalu ngomong ke musik juga kayak, musik sepertinya sedang memalingkan wajahnya dariku. Karena mungkin aku dulu gak take it serious gitu kan. Ya sekarang ini ya puji Tuhan jalannya di keaktoran, banyak tawaran untuk memerankan tokoh-tokohnya, meskipun setiap casting juga nggak selalu dapet, banyak juga ditolaknya, banyak juga. Dan bikin konten juga ya puji Tuhan banyak yang nonton. Musik mungkin belum, tapi setelah kemarin honeymoon gitu kayak ada kawan yang bilang bahwa lu main musik, lu bisa sekarang seperti itu bukan lu yang milih lo Vin, lu dikasih. Jadi kesannya kayak I think I need to revisit my home. That is music gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Calvin fokusnya sebagai pribadi memilih untuk fokus di jalan keaktoran dan sebagai seorang content creator. Hopefully konten-kontennya juga makin bagus, keaktorannya juga makin bagus. Nanti soon bakal bisa bantu, ada juga talents in my company. Tapi ya itu gue mau bertanya sama Tuhan, should I start making music again? Kalaupun iya, ya Tuhan yang bukain jalan. Kayak gitu sih. Karena kok pas di New York kemarin kayak, kok musik kayaknya mulai membuka dirinya ya gitu. Setiap gue denger lagu kayak kayaknya harus nih gitu. Gitu. Jadi ya it's journey gue sekarang lagi di situ. Oke. Feeling gue sih nanti ketika lu punya anak sih man. Gitu kayak begitu anak lu lahir tuh lu akan bikinin lagu buat dia. Maybe ya ini jawaban dari Tuhan. We'll see. Lu si mantan lu yang di SMP lu pernah bikinin lagu. Bini lu sendiri pernah lu bikin lagu? Jadi waktu pas kemarin itu pernikahan, gue rilis lagu buat dia. Judulnya Love Letter. Ada di YouTube channel gue. Tapi memang gue nggak promoing ke radio segala macam karena ya ini adalah bentuk gift to my wife. If you want to listen, personal, If you want to listen, yes, please di Spotify, di YouTube Music, video klipnya juga ada gitu. Tapi bukan yang kayak wah nih my new single gitu. Bro, asli sih gue kayaknya bisa berjam-jam sih ngobrol sama lu sih. You're absolutely right. Maksudnya dan gue setiap kali lu ngomong singkat cerita, gue langsung kayak come on, gak usah disingkat-singkat ceritanya. I wanna listen to the full story because I love it. And I think gue banyak banget belajar kayak ketika lu berserah dan lu bener-bener berdoa sama Tuhan, your posture itu bukan minta sesuatu sama Tuhan, tapi bener-bener kayak seorang anak yang lagi punya relationship dan pengen spend time sama
ayahnya gitu. Exactly. You know, it's Tuhan tuh bukan jin buat lo. Tuhan tuh benar-benar kayak apa ya, sebuah sosok karakter yang you just setiap saat lu ada di mana lu pengen spend time sama dia aja. Yes. And I think itu sih, gue kalau misalnya gue jadi seorang ayah dan punya anak yang emang pengen terus spend time sama gue, dan bukan cuman kalau misalnya datang ke gue kalau lagi ada maunya aja gitu misalnya kan, itu it's more loving. Dan yang tadi lu bilang bertanggung jawab sama pacar lo, gue tadi kepikiran juga ya, kata-kata tanggung jawab ini is quite interesting. Responsibility gitu. Gue pernah denger juga orang selalu ngomong kayak kita ini mempunyai ability to response. Iya. Ya gak sih? Jadi makanya dibilangnya responsibility gitu. Wow. Right? Yeah. Responsibility. Dan ketika gue terjemahin di bahasa Indonesianya, kita menjawab dan kita akan tanggung akibatnya dengan jawaban kita. Itu dia kenapa namanya tanggung jawab. Yeah. Karena apapun konsekuensinya kita akan bertanggung jawab gitu. And itulah that ability to respond. Lu dikasih sebuah ability untuk respons dengan hatinya Tuhan atau dengan tidak hatinya Tuhan, tidak sesuai dengan hatinya Tuhan gitu. Dan yang tadi lu lakuin adalah lu menjawab sesuai dengan hatinya Tuhan. Yes. Ketika lu lagi pacaran, ketika apapun di setiap masa hidup lu selalu menjawab atau lu merespons dengan ability yang Tuhan kasih ke lu sesuai dengan hatinya dia. Yes, exactly. I love that. That is the learning point yang gue dapetin banget dari lu sekarang. Wow, thank you. Gue juga belajar banget. Thank you so much for that. So, dan ini gue seneng banget ya. Gue bisa memberikan, tadi kita udah ngomongin soal cahaya, kita ngomongin ini baru aja membangun rumah tangga yang baru gitu kan. Ini isinya rumah itu ya. Wow. Dan di dalamnya itu ada lilin. Jadi ini eksklusif hanya untuk tetangga-tetangga yang gue undang ke sini. Ini gue suka banget semua yang eksklusif, dan ini tulisannya tetangga saling menyangga bukan menyangga. Exactly. Keren banget. Itu sesuai banget sama apa yang tadi kita bilang, kayak lu bentangin tangan kanan, kalau misalnya kita duduk bareng ternyata kita punya perspektif yang sama gitu. Wah, jadi putih lagi bro warnanya ya. Yoi bro. Wow, ini bisa didapat juga di Tokopedia? Sayangnya enggak. Oh sorry ya tetangga ya, ini spesial buat gue. Tapi kalau misalnya mau dapat merchandise baju gitu ada bisa. Langsung cek Tokopedia gitu. Lu kok pengen gue jualan? Thank you bro. Bener, ini juga ada? Oh yang ini sayangnya enggak. Ini hanya bisa didapatkan di Bow Concept by Magrant Living. Oke, itu dia. Bro, itu dia. Habis ini langsung gue cek. Yoi, lu rumah lu kayaknya perlu diisi sama Bow Concept by Magrant Living kayaknya ya. Ya boleh aja. Tapi nanti kalau misalnya gue mungkin bangun rumah baru. Tapi sekarang gue cukup mengagumi dulu aja. Oh ya, terima kasih. Tapi kalau tetangga-tetangga suka sama sofanya, the interview chair atau sofa ini bisa beli. Bow Concept by Magrant Living. Gila, kita ngomong 3 jam ini gak kerasa gara-gara ini bro. Kesel banget. Alright, Kelvin, thank you so much, bro. Daniel, thank you banget for being an amazing neighbor, and I'll see. Gue akan ngeliat lagu-lagu yang akan lu ciptakan lagi nanti, dan gue nggak sabar sih karena menurut gue ini kontennya dari lagu tersebut udah akan beda sih. Setelah apapun yang lo lewatin gitu kan. Dan yang pastinya film-film nantinya ke depannya juga will always support you, will always encourage lu. Dan Anton jangan sampai mati di KKN. Alright guys, thank you so much. Tetangga saling menyangga, bukan menyangga. See you guys next week. Bye.